Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu diberikan kemudahan dalam mencari rezeki. Hari ini Bang Jedar akan menceritakan film berbahasa Tamil yang berjudul Infinity. Film ini dibintangi aktor Hollywood Natarajan dan disutradarai oleh Sai Kartik. Oke, langsung aja, put your headset on and listen to me. Pemeran-pemeran film ini antara lain, Evi adalah anggota CBI yang berintegritas. Nandini adalah dokter cantik yang merupakan teman kuliah Evi. Sundar adalah kapolsek. Suatu hari di kota Chennai, Tamil Nadu, seorang pria bernama Raffi ditemukan tewas di sebuah bar. Pelayan bar melaporkan hal itu kepada polisi. Di kantor polisi, seorang polisi pemalas bernama Soku sedang menulis laporan dari seorang ayah dan ibu yang mengatakan putrinya bernama Tamini telah menghilang sejak 2 hari yang lalu. Kedua orang tua Tamini terus menangis dan bersedih. Soku berusaha menenangkan kedua orang tua Tamini. Beberapa menit kemudian, Soku menerima telepon dari pelayan bar yang mengatakan seorang pria bernama Raffi tewas di dalam barnya. Soku melaporkan 2 kasus itu kepada atasannya yang merupakan kapolsek korup bernama Sundar. Sundar cuek saja menanggapi laporan itu. Tiba-tiba Soku mendapatkan laporan lagi. Seorang penulis bernama Bopalan ditemukan tewas di apartemennya. Karena Bopalan merupakan teman Sundar, Sundar langsung mendatangi apartemen Bopalan. Sundar bertanya kepada satpam apartemen mengenai rekaman CCTV. Namun satpam mengatakan tadi malam CCTV apartemen rusak. Sundar jengkel mendengar hal itu. Sundar menuduh satpam apartemen lah yang membunuh Bopalan. Soku membawa satpam apartemen ke kantor polisi. Sundar kaget karena dalam 1 hari ia menerima 2 kasus pembunuhan dan 1 kasus wanita menghilang. Sundar kemudian kembali pulang. Besok pagi, mobil Sundar ditabrak oleh seseorang di dekat jembatan. Sundar tewas di tempat. Kepolisian menduga Sundar telah dibunuh. Berita kematian Sundar menjadi trending topik di media televisi. Pemerintah menunjuk CBI untuk menuntaskan kasus ini. Kepala CBI menunjuk anggota CBI bernama Evi untuk menangani kasus ini. Evi adalah anggota CBI yang jujur dan berintegritas. Evi langsung bergerak cepat. Evi mempelajari berkas-berkas kasus pembunuhan Raffi, Bopalan, dan Sundar. Tiba-tiba, beberapa anak bos Sundar dan staf Menteri Kesehatan mendatangi Evi. Mereka memperingatkan Evi agar tidak menelusuri kasus ini lebih dalam. Mereka semua terlibat adu mulut. Evi merasa ada yang tidak beres. Evi kemudian menemui media dan mengatakan ia akan berusaha keras menuntaskan kasus ini. Malam hari, Evi dan anak buahnya yang bernama Tiruka mendatangi lokasi bar tempat Raffi dibunuh. Pelayan bar mengatakan awalnya ia mengira Raffi sedang tidur. Ketika pelayan bar melihat darah di bawah meja Raffi, pelayan bar baru sadar darah yang menetes itu berasal dari luka sayatan di leher Raffi. Evi kemudian melihat rekaman CCTV di bar itu. Rekaman CCTV di bar itu jelek karena kameranya mengalami kerusakan. Terlihat di rekaman CCTV, pelaku yang duduk di meja pojok berdiri dan berjalan mendekati meja Raffi. Pelaku langsung menyayat leher Raffi. Evi bertanya kepada pelayan bar apakah ada sesuatu yang ditemukan di meja pelaku. Pelayan bar menjawab ia menemukan potongan medali di meja pelaku. Pelayan bar memberikan potongan medali itu kepada Evi. Evi dan Tiruka kemudian pergi ke kantor polisi Sundar. Di kantor polisi, Evi bertanya kepada Soku. Bukti apa yang menyatakan satpam apartemen membunuh Bopalan? Soku tidak bisa menjawab. Evi bertanya kepada satpam, mengapa kamera CCTV malam itu tidak berfungsi? Satpam menjawab, Pak Evi, sebenarnya CCTV apartemen tidak rusak. Malam itu aku diperintahkan Bopalan untuk mematikan CCTV karena Bopalan sedang menemui orang penting yang tidak boleh diketahui identitasnya. Evi penasaran siapa orang penting itu. Evi kemudian membebaskan satpam apartemen. Soku memberikan berkas-berkas kasus pembunuhan Bopalan kepada Evi.
Yevi dan Tiruka melanjutkan investigasi. Yevi dan Tiruka pergi ke TKP apartemen Bopalan. Setelah itu, Yevi dan Tiruka pergi ke TKP Sundar dibunuh. Setibanya di sana, Tiruka memfoto-foto TKP. Yevi dan Tiruka berdiskusi mengenai kasus itu. Evi heran mengapa di lokasi TKP Bopalan ditemukan potongan medali yang sama dengan potongan medali yang ditemukan pelayan bar. Yevi penasaran ada hubungan apa antara Bopalan dan Raffi. Yevi dan Tiruka kemudian kembali pulang. Di dalam mobil, Yevi menelpon Soku dan memberitakan Soku untuk menemui dirinya di rumah. Soku patuh dan menurut saja. Di sisi lain, seorang peneliti sedang melakukan penelitian di laboratorium. Teman seorang peneliti menelpon staf Menteri Kesehatan dan memberitahu muatan pertama di pelabuhan sudah dikirim. Tak lama kemudian, Soku tiba di rumah Yevi. Yevi mempersilahkan Soku masuk dan mengobrol. Yevi sengaja memberikan minuman kepada Soku hingga mabuk. Ketika Soku sudah mabuk, Yevi bertanya kepada Soku mengenai Sundar. Soku mengatakan Sundar adalah polisi korup yang menjalankan bisnis gelap dengan orang-orang penting. Salah satunya adalah Bopalan. Bopalan adalah seorang penulis yang kenal dekat dengan orang-orang penting di pemerintahan. Namun Soku tidak tahu bisnis gelap apa yang dijalankan Sundar. Yevi penasaran bisnis gelap apa yang dijalankan Sundar. Yevi dan Soku kemudian beristirahat tidur. Pagi hari, Yevi membaca berita di koran yang mengatakan CBI terkesan lamban dalam menangani 3 kasus pembunuhan itu. Yevi jengkel membaca berita itu. Yevi kemudian menemui dokter forensik yang cantik bernama Nandini. Nandini adalah junior Yevi ketika kuliah dahulu. Yevi dan Nandini berdiskusi mengenai laporan otopsi Raffi, Bopalan, dan Sundar. Ketika mereka sedang berdiskusi, tiba-tiba seseorang berusaha menembak Yevi dari luar gedung. Beruntung, dengan cepat Tiruka mendorong Yevi dan menyelamatkan Yevi. Yevi berlari keluar gedung rumah sakit dan mengejar si penembak. Yevi dan si penembak saling mengejar menggunakan motor. Terlihat si penembak memberikan bungkus hitam kepada Yevi. Yevi bingung dan menerima bungkus hitam itu. Yevi menghentikan motornya dan melihat isi bungkus hitam itu. Tidak lain adalah potongan medali. Yevi kemudian kembali pulang. Berita penembakan Yevi menyebar di media televisi. Para petinggi CBI memanggil Yevi dan bertanya mengenai progres kasus pembunuhan Raffi, Bopalan, dan Sundar. Para petinggi CBI mendesak Yevi agar segera menuntaskan kasus itu. Yevi melanjutkan investigasi. Yevi mengirimkan foto potongan medali itu kepada temannya yang bekerja sebagai pembuat medali. Teman Yevi mengatakan medali itu adalah medali penghargaan kepada para aktivis sosial. Yevi langsung mencari tahu siapa saja aktivis sosial yang mendapatkan medali penghargaan itu. Yevi mendapatkan informasi di tahun kemarin seorang aktivis bernama Tamini mendapatkan medali penghargaan. Yevi langsung pergi ke rumah Tamini. Setibanya di sana, rumah Tamini sepi dan terkunci rapat. Yevi bertanya kepada tetangga Tamini mengenai keberadaan Tamini. Tetangga Tamini mengatakan Tamini telah menghilang sejak beberapa hari yang lalu. Kedua orang tua Tamini sudah melaporkan hal itu kepada polisi. Yevi langsung pergi ke kantor polisi. Setibanya di sana, Yevi jengkel melihat Soku yang sibuk bermain game di handphonenya. Yevi bertanya kepada Soku mengenai Tamini. Soku memberikan laporan yang ia tulis mengenai kasus hilangnya Tamini. Yevi memerintahkan Soku untuk mencari kedua orang tua Tamini. Yevi lalu menelpon control room dan bertanya di mana lokasi terakhir handphone Tamini diketahui aktif. Yevi langsung meluncur ke lokasi. Lokasinya ada di lahan kosong di dekat hutan. Yevi berjalan menelusuri hutan. Yevi menggunakan senter terus berjalan mencari sesuatu. Tiba-tiba Yevi melihat seekor anjing memakan tugelan tangan manusia. Yevi langsung melaporkan hal itu kepada polisi. Besok pagi, kepolisian
Tim forensik dan media mendatangi TKP. Nandini kesulitan melakukan pemeriksaan karena kondisi mayat yang hangus terbakar. Anjing pelacak terus mencium jejak pelaku. Setelah melakukan olah TKP, mereka semua pergi ke rumah sakit. Setelah beberapa jam menunggu, Nandini menyatakan mayat itu adalah mayat Tamini. Nandini mengatakan kepada Yevi, di sekujur tubuh Tamini ada banyak luka sayatan. Sebelum dibunuh, Tamini telah melakukan enjas-enjas, tetapi anehnya tidak ada tanda pemerkosaan. Artinya, Tamini melakukan enjas-enjas atas dasar suka sama suka. Mendengar fakta itu, Evi semakin dibuat bingung. Berita penemuan mayat Tamini menyebar di media televisi. Masyarakat kaget mendengar hal itu karena Tamini adalah aktivis sosial yang cukup dikenal di kota Chennai. Selama ini, Tamini dan abangnya mempunyai panti asuhan yatim piatu. Hingga saat ini, kedua orang tua Tamini belum juga muncul. Yevi dan para anak buahnya menerobos masuk ke rumah Tamini untuk mencari petunjuk. Di sana, Yevi melihat piagam penghargaan Tamini yang dipasang di tembok sudah pecah dan medali penghargaannya menghilang. Yevi yakin potongan medali penghargaan yang telah ia dapatkan milik Tamini. Namun Yevi masih bingung apa hubungan antara pembunuhan Raffi, Bopalan, Sundar dengan Tamini. Yevi mendapatkan informasi mengenai alamat rumah Raffi. Yevi langsung pergi ke rumah Raffi. Setibanya di sana, ternyata rumah Raffi sudah dijual. Penghuni baru rumah itu tidak tahu di mana Raffi tinggal. Yang mereka tahu, Raffi dikenal sering mabuk-mabukan dan bergonta-ganti wanita. Sejak kematian istrinya, Raffi menyerahkan putrinya yang masih kecil bernama Aparna di panti asuhan yatim piatu. Yevi langsung pergi ke panti asuhan itu. Yevi bertemu dengan penjaga panti asuhan dan bertanya mengenai Aparna. Penjaga panti asuhan mengatakan Aparna sudah meninggal dunia 2 minggu yang lalu. Penjaga panti tidak tahu penyebab kematian Aparna. Penjaga panti juga memberitahu sejak 2 tahun terakhir anak-anak di panti asuhannya meninggal dunia secara misterius. Yevi melihat sertifikat kematian Aparna yang dibuat oleh Nandini. Yevi bertanya kepada penjaga panti apakah dokter Nandini sering ke panti asuhan itu. Penjaga panti menjawab, Dokter Nandini sering datang ke panti itu bersama pemilik panti bernama Adavan. Adavan tidak lain adalah abang Tamini. Yevi kaget mendengar hal itu. Ketika Yevi berusaha menelpon Adavan, nomor handphonenya sudah tidak aktif. Penjaga panti mengatakan Adavan sering bergonta-ganti nomor handphone. Yevi curiga kepada Adavan. Yevi pergi menemui Nandini di rumah sakit. Yevi bertanya kepada Nandini, siapa Adavan? Nandini menjawab, ia tidak mengenal Adavan. Yevi menduga Nandini telah berbohong. Yevi lalu kembali pulang. Terlihat Nandini menelpon seseorang dan menunggunya di pinggir jalan. Besok pagi, kedua orang tua Tamini mendatangi Yevi di kantor CBI. Yevi bertanya kepada kedua orang tua Tamini, mengapa mereka tidak datang ke rumah sakit untuk mengklarifikasi mayat Tamini. Kedua orang tua Tamini hanya terdiam. Yevi terus menginterogasi mereka, namun kedua orang tua Tamini hanya terdiam. Yevi emosi dan memukul meja dengan keras. Ibunda Tamini menangis terseduh-seduh. Barulah di sini diceritakan fakta masa lalu Tamini. Dahulu, kedua orang tua Tamini mempunyai 2 orang anak, yakni Adavan dan Tamini. Mereka berempat hidup bahagia. Kedua orang tua Tamini membesarkan Adavan dan Tamini dengan penuh kasih sayang. Ketika dewasa, Adavan dan Tamini sering melakukan aktivitas sosial. Adavan dan Tamini mendapatkan banyak dukungan dan dana hingga mereka berdua bisa mendirikan panti asuhan. Kedua orang tua mereka bangga dengan Adavan dan Tamini. Beberapa hari lalu, ketika Tamini menghilang, kedua orang tua Tamini memanggil Adavan yang berada di luar kota. Adavan lalu kembali ke rumah. Setibanya di rumah, Adavan memecahkan piagam penghargaan Tamini dan mengambil medalinya. Adavan kemudian duduk dan mengatakan semuanya kepada kedua orang tuanya. Adavan mengatakan, beberapa hari lalu ketika Adavan mendatangi rumah kontrakan teman-temannya, Adavan melihat
Tamini melakukan enjos-enjos dengan teman-teman Adavan. Adavan marah besar dan menampar Tamini. Bukannya meminta maaf, Tamini dengan bangganya mengatakan ia suka melakukan enjos-enjos dengan banyak pria. Adavan semakin terbakar emosinya. Adavan kemudian pergi keluar. Adavan berhenti di tengah jalan dan berpikir sejenak. Tiba-tiba Tamini menghampirinya. Tamini mengatakan kepada abangnya agar tidak sok suci karena Tamini tahu apa yang selama ini dilakukan abangnya dan dokter Nandini. Adavan emosi dan langsung menyayat tubuh Tamini berkali-kali hingga tewas. Adavan kemudian membakar mayat Tamini di hutan. Mendengar hal itu, kedua orang tua Tamini menangis terseduh-seduh sembari memukul-mukul Adavan. Evi merasa kasihan kepada kedua orang tua Tamini. Evi langsung mencari Adavan. Tiruka dan control room terus melacak nomor handphone Adavan. Dari rekaman obrolan di nomor handphone Adavan, terbukti Adavan sering menelpon Nandini. Evi memerintahkan Tiruka untuk membuntuti Nandini. Tiruka langsung membuntuti mobil merah Nandini dari belakang. Evi terus mencari Adavan. Tiba-tiba Adavan menelpon Evi dan berniat akan menyerahkan diri. Evi kemudian menemui Adavan. Evi langsung memukuli Adavan hingga babak belur. Setelah itu Evi menginterogasi Adavan. Adavan mengakui semua dosa-dosanya kepada Evi. Adavan mengatakan, "Pak Evi, aku menyesal terhadap semua yang sudah aku lakukan. 2 tahun lalu, Dr. Nandini menemuiku dan mengajakku berbisnis organ manusia. Dr. Nandini memerintahkanku untuk membius anak-anak yatim piatu di panti asuhanku. Setelah aku bius, anak-anak itu aku berikan kepada Dr. Nandini. Di rumah sakit, Dr. Nandini mengambil organ mereka dan memberikannya kepada Bopalan. Selama ini, bisnis itu dilindungi Sundar." இது பிசினஸ் ஆதவன் ஆட்சிலையோ போய் அவங்கள கிட்னாப் பண்ணி கொண்டு வர சொல்லல. Bopalan dan Sundar memberikan organ itu kepada anak buah Menteri Kesehatan dan mengirimnya ke luar negeri melalui pelabuhan. Suatu hari ketika Adavan ingin membius Aparna, Aparna mengatakan ia sangat mencintai Adavan karena Adavan telah merawatnya di panti asuhan. Mendengar hal itu, Adavan tersentuh hatinya. Adavan kemudian membius Aparna dan memberikan Aparna ke Dr. Nandini. Adavan kemudian menyendiri dan berpikir sejenak. Adavan ingin berhenti dari bisnis itu. Karena itu, Adavan akan membunuh semua orang yang terlibat dalam bisnis itu. Ketika Adavan dalam kondisi emosi, Adavan justru melihat Tamini sang adik melakukan enjos-enjos dengan beberapa pria. Adavan langsung membunuh Tamini. Adavan kemudian membunuh ayah Aparna bernama Raffi yang telah membuang Aparna ke panti asuhan. Setelah itu, Adavan membunuh Bopalan dan Sundar. Setelah membunuh mereka semua, Adavan akan menyerahkan diri kepada polisi. Setelah mendengar semua pengakuan Adavan, Evi menahan Adavan di rumah dinas. Besok pagi, Adavan diculik oleh beberapa orang tak dikenal. Anak buah Evi melaporkan hal ini kepada Evi. Evi yakin penculiknya adalah Nandini. Terlihat Adavan sedang diikat dan disiksa di sebuah gudang. Tak lama kemudian, Nandini datang ke gudang itu. Nandini dengan penuh amarah mengatakan, "Adavan, aku sudah memperingatkanmu, tidak boleh ada yang mundur dari bisnis ini." Tiruka yang telah meletakkan alat tracking di mobil Nandini berhasil menemukan mobil Nandini. Tiruka masuk ke dalam gudang dan melihat Nandini sedang menyiksa Adavan. Secara diam-diam, Tiruka merekam kejadian itu. Dari belakang, anak buah Nandini memergoki Tiruka dan memukuli Tiruka. Tak lama kemudian, Evi datang membantu. Evi menembaki Nandini dan para anak buah Nandini hingga tewas. Adavan kemudian ditangkap dan dipenjara. Keberhasilan Evi mengungkap kasus ini dipuji media televisi. Namun Evi masih belum puas karena tidak bisa membuktikan Menteri Kesehatan terlibat dalam kasus ini. Kepala CBI menarik Evi dari kasus ini. Evi patuh dan menurut saja. Malam hari, Menteri Kesehatan marah besar kepada Evi yang sudah mengganggu bisnisnya. Habis.
Apa pesan dari film ini? Kejahatan-kejahatan besar yang terjadi, pasti ada orang-orang besar yang terlibat. Oke, segitu aja video kali ini. Stay watching and see you.